Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada duit datang di rumahnya Mbak ya, atusan-atusannya banyak ini ya. Ini mumpung orangnya lagi sholat di masjid, saya ambil gambar. Ini untuk pepeling aja. Ya Allah, ya Rabbi Rahman ya Rahim. Nyun ridho panjenengan ya Allah, mugi kula kiat nampi ujian niki. Ini sebenarnya uang banyak, merah-merah juga. Tapi dikarenakan ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan, sehingga ini saya colong, saya colong untuk saya videokan, biar nanti tak kasih tahu sama teman-teman. Jadi pilkada itu emang ya begini ini ya, bisa merusak iman bagi mereka yang tidak kuat untuk disogok dengan uang ini. Dan ini jumlahnya ada mungkin 1 M ini. Saya tidak bisa ngitung, tapi tadi sudah dikeluarkan dari kreseknya dan dia lagi sholat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat, keluarga saya kuat. Saya cukup mengikhtiarkan supaya Pak Anies Baswedan bisa jadi. Dan ini uangnya datang. Kemarin ada yang ke sini dari orang Jawa Barat juga. Nah, ini juga dari daerah jauh juga, dari daerah sana barat juga. Nah, ini ternyata saya diuji terus dan mudah-mudahan kuat. Untuk itu mohon doanya kepada teman-teman supaya baik kuat imannya, kuat di dalam menangkal untuk tidak bisa disogok dan untuk tidak mensukseskan Anies. Saya yang jelas satu kata, Anies wajib jadi dan saya ikhtiarkan supaya jadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu no. Walaupun tuh ada uangnya segini, no, tetap no. Alhamdulillah, sekali lagi mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat untuk menjalani ujian ini. Ini orangnya lagi sholat ini. Ini lagi sholat. Jadi tadi sudah saya buka. Itu di sana. Terima kasih. Dan ini rumahnya Mbak ini. Itu ada Habib Umar juga. Demikian, matur suwun, selamat tinggal dan jauh-jauh dari saya. Ya Allah, datangkan rezeki selain daripada uang yang sogokan ini. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak,
bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya, dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat gitu yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Nah, ke depannya tidak boleh. Kalau Ketua KPK seperti Pak Agus Raharjo saja bisa dipanggil untuk menghentikan kasus, artinya Ketua KPK seperti Firly itu dipanggil untuk menghentikan atau melanjutkan kasus, bukan bukan sebuah praktek yang bukan suatu praktek yang aneh kalau itu sering dipanggil misalkan. Dipanggil oleh dipanggil oleh yang lebih berkuasa tentunya untuk menghentikan atau melanjutkan satu kasus. Jadi benar dong KPK sekarang alat kekuasaan untuk menginjek orang. Ya bisa jadi itu loh, karena ya jadi karena yang sangat penting kan itu tadi kan, yang memberikan tone tadi kan, itu kan pimpinan negara. Cawapres sekarang ini sama kayak bawang putih selundupan, Pak. Barangnya masuk, oke. Barangnya udah masuk nih selundupan. Terus pelaku penyelundupannya sudah dinyatakan bersalah walaupun dihukum ringan tuh. Ya kan? Tapi yang selundupan tadi nggak bisa kita kembalikan lagi karena udah diolah jadi bumbu penyedap. Ya kan? Jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan, Pak. Cawapres selundupan. Inilah kita ini apapun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak-anak muda cari lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan petani cari pupuk, dibandingkan dengan nelayan, dibandingkan peternak. Jadi seberat-beratnya tekanan itu tekanan rakyat jauh lebih besar. Dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan. Dan bila untuk berjuang itu harus menghadapi tekanan, kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, jauh lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang memilih untuk gerakan perubahan? Karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu. Karena itulah kita perlu perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada duit datang di rumahnya Mbak ya, atusan-atusannya banyak ini ya. Ini mumpung orangnya lagi sholat di masjid, saya ambil gambar. Ini untuk kepeling aja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Nyun ridho panjenengan ya Allah, mugi kula kiat nampi ujian niki. Ini sebenarnya uang banyak, merah-merah juga. Tapi dikarenakan ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan, sehingga ini saya colong ya. Saya colong untuk saya videokan biar nanti tak kasih tahu sama teman-teman. Jadi pilkada itu emang ya begini, ini ya bisa merusak iman bagi mereka yang tidak kuat untuk disogok dengan uang ini. Dan ini jumlahnya ada mungkin 1 M ini. Saya tidak bisa ngitung, tapi tadi sudah dikeluarkan dari kreseknya dan dia lagi sholat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat, keluarga saya kuat. Saya cukup mengikhtiarkan supaya Pak Anies Baswedan bisa jadi. Dan ini uangnya datang. Kemarin ada yang ke sini dari orang Jawa Barat juga. Nah, ini juga dari daerah jauh juga, dari daerah sana barat juga. Nah, ini ternyata saya diuji terus dan mudah-mudahan kuat. Untuk itu mohon doanya kepada teman-teman supaya baik kuat imannya, kuat di dalam menangkal untuk tidak bisa disogok dan untuk tidak mensukseskan Anies. Saya yang jelas satu kata, Anies wajib jadi dan saya ikhtiarkan supaya jadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, no. Walaupun tuh ada uangnya segini, no, tetap no. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat untuk
menjalani ujian ini. Ini orangnya lagi sholat ini. Ini lagi sholat. Jadi tadi sudah saya buka. Nah, itu di sana. Terima kasih. Dan ini rumahnya Mbak ini. Nah, itu ada Habib Umar juga. Nah, demikian. Matur suwun, selamat tinggal dan jauh-jauh dari saya. Ya Allah, datangkan rezeki selain daripada uang yang sogoan ini. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.